perasaan penyesalan ya di diri Dio ya. Banget mas. Beban ya. Beban banget mas. Karena tahu majikan, sebenarnya bukan majikan. Temennya ini partner lah ya, partner. Kan seperti yang saya bilang ya tadi ya. Dia udah tahu itunya salah, tapi dia bingung mesti ngapain untuk keluar dari ini, lingkaran setan ini. Iya, dan kalau dia keluar, nanti juga dia akan kena santet juga kan? Kalau kamu lihat emang dia diancam, Roy? Iya, ada ancaman. Ancaman gimana? Ketakutan. Jangan cerita-cerita ya, lu jangan bocor ya, ntar gue santet lo, kayak gitu-gitu. Terus ini di belakang dia, kamu lihat memang bersih atau ada hal-hal gaib yang ngikutin yang selama ini ganggu dia? Saya ngerasa si Dio ini ketakutan yang luar biasa karena paranoid sih tentang ruangannya si sang itu menyeramkan dan memasuki pikirannya si Dio. Jadi Dio ini sebenarnya lama-kelamaan jadi kayak peka gitu loh terhadap arwah-arwah dan roh gentayangan. Oh, jadi dia juga bisa ngerasain. Iya. Tujuannya datang ke sini untuk apa sih, Mas Dio? Ya, saya sebenarnya ya pertama saya nggak mau lagi sama dia. Saya pengen lepas sebetulnya, nggak mau lagi saya kayak gini-gini mas, nyantet gitu. Ataupun itu kan bohong semua, dosa mas. Saya nggak mau kayak gitu. Cuman ya karena ancaman ini dari dia, saya nggak bisa apa-apa. Apa ancamannya? Ya dibilang mau nyantet saya balik gitu maksudnya. Saya disantet, kalau saya nggak mau, saya disantet balik. Kalau nggak saya Bener kan logikanya? Dia takut karena ada ancaman disantet. Iya, dia tahu dia salah, tapi dia kalau bongkar dia takut disantet. Santet mati dong langsung. Makanya si Mas Dio datang ke sini buat minta bantuan sama Ko Roy gimana cara ya, penyelesaiannya. biar saya bisa lepas, biar saya nggak dimacem-macemin gitu aja sih intinya. Berarti kalau kayak gini gimana cara penyelesaiannya Ko Roy? Kalau kayak gini penyelesaiannya sebenarnya aku sih kalau jadi Dio fair-fairan untuk aku nggak bisa ikutin kamu lagi karena saya ngerasa saya sudah tidak berjodoh lagi dengan kamu. Tapi dia terancam. Iya, bisa kena santet, Roy. Karena kan Terus aku bilang gini, urusan hidup dan mati saya serahin sama yang di atas. Kalau kamu pun ingin nyantet saya terserah kamu. Tapi saya yakin hidup mati saya ada di tangan yang di atas. justru malah dihadapin gitu ya. Iya. Justru malah makin jangan takut, tapi malah makin hidup mati saya bukan karena seseorang yang nentuin. Tapi kita boleh tahu nggak dari korban-korbannya si dukun palsu ini apa aja korbannya? Iya, ada yang meninggal, Mas. Ada yang meninggal. Ada yang sakit-sakitan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Tapi jujur deh Mas, Masnya sendiri menikmati nggak hasil dari dukun palsu ini? Yang saya dapat nggak ada asik sama sekali, Pak. Nggak dibayar spesial. Nggak dibayar. Pun. Dibayar cuman maksudnya ya ngasih seadanya, dan saya memang nggak nuntut karena memang saya kayak utang budi gitu. Cuman ya Karena dihidupi sama dia ya. iya, saya nggak punya apa-apa juga gitu, nggak ada. Dan saya nggak mau kayak gini terus. Saya mau benar gitu aja. Sampai sekarang masih jalan nih prakteknya? Masih, Mas. Masih. Pokoknya dia semua yang waktu itu saya kasih ya, pelanggan-pelanggannya dia kayak follow up, dan ada yang nge-link juga yang entah ramalannya benar atau enggak, saya nggak tahu, tapi orangnya bertambah juga gitu. Dan itu bukan dari saya nggak tahu lagi entah siapa. Nah, ini dia. Bagus ya. Tuh kan buat orang sini dong. Sebentar, Mas. Ini orang nggak tahu diri nih. Udah ditolongin dari awal sampai itu. Udah tahu. Diam. Sebentar, ini Mas. sebentar dulu. Ini Masnya siapa? Datang ke sini marah-marah. Ini siapa? Ini Mas Wahai, Mas. Ini teman kamu. Oh ini sang dok. Oh ini Mas Budinya. Ini ngapain? Ngapain sama Taya? Bisa lolos masuk sini gimana? Hah? Nerobos tadi. Masuk ke dalam. Kok dia bisa Nggak, dia bisa bener-bener tahu nggak tahu kalau dia diri di nih sini? orang. Ya udah kita aja ngobrol di sini aja kali ya, Roy ya. Ya, thank you. Boleh minta kursi nggak? Maksudnya apa coba? Hah? Tapi kayak deket-deket deh. Bukan, saya nggak mau. Saya nggak mau begini-beginian. Saya mau nih orang ini. Ini orang udah saya tolongin dari nol sampai sekarang. Masih aja. Mas, Tapi yang praktik yang kamu lakukan tuh emang beneran abal-abal. Diam. Saya bilang diam, gak usah ikut campur. Enggak, maksudnya emang praktek dukun supernatural gitu ya. Betul.
Tapi kamu ngapain bilang? Ini ngebantuin Mas Budi untuk praktek supernatural. Iya, dia yang ngebantuin saya. Udah saya bilang, kamu ikut saya, kamu pasti hidup enak. Ngapain sekarang kemari? Tapi katanya dia diancam, dia nggak mau ikutin dan nggak mau nerusin. Tapi dia nggak bisa lepas karena diancam, betul? Betul. Kenapa diancam? Kenapa Bukan dia nggak boleh apa-apa. lepas? Dia mas, ini urusan saya sama dia. Saya mau kamu sekarang ikut saya. Mas ampun mas. Enak aja. Mas, Ampun mas. Mas tapi kan kalau dianya udah nggak mau lagi nggak usah dipaksa Mas. Mbak diem mbak nggak usah ikut campur. Apalagi lo nggak usah ikut campur ya. Lo jangan nunjuk gua kayak gitu ya. Don't pointing your finger like that, kayak gitu. Gua nggak suka ya. Ini orang bener-bener nih, udah ditolongin. Udah, sekarang gini deh. Sekarang Masnya duduk dulu. Kita Nggak bisa, ngobrol Mas. baik-baik ya. Nggak bisa. Oke, kita ngobrol baik-baik. Ini Masnya sekarang maunya supaya dia balik lagi ikut kan? Iya, Coba betul. diminta baik-baik, diajak baik-baik. Karena kan dia manusia juga. Nggak mau mas. Hah? Saya nggak mau. Gak mau? Nggak mau. Mas Dionya gak mau? Saya nggak mau lagi mas. Dia udah gak mau. Ya udah sekarang ikut aja. Bang udah bang tolong mas. Saya nggak mau. Diam ikut gak? Saya mau bener bang. Ya kalau dia nggak mau ya udahlah Mas. Ya, kalau dia udah gak mau gimana? Iya, Masa masa harus dipaksa? dipaksa? Lagi pula gini-ginian. Emang beneran bisa punya kemampuan supernatural? Ya mas gak usah tahu menahu itu urusan saya. Urusan saya sama dia. Paham? Kenapa kok Mas terlalu mengharapkan siapa Mas Dio ya? Mengharapkan Mas Dio banget. Sedangkan kan kalau Mas punya kemampuan ya tanpa harus ada orang lain juga masih bisa. Bukan sekarang gini aja biar lebih enak nih ya. Dia kemari minta bantuan. Roy, sekarang saya akan coba kemampuan dia. Saya mau nantangin dia. Kalau Roy kalah, dia ikut saya. Kalau Mas Ya. kalah, mau lepasin dia? Ya kita lihat nanti. Ya nggak bisa gitu dong. Diam. Diam nggak? Jangan ganggu penonton kami ya. Jangan ganggu penonton. Saya butuh voodoo Gimana, doll. Roy? Voodoo doll. Saya nggak ada masalah sih. Lu mau ngadu ilmu dan segala macem. Saya punya kekuatan yang lebih besar dari itu. Saya percaya sama yang di atas. Kita lihat. Tapi kamu lihat emang dia juga punya kekuatan atau cuma gertak doang sih, Roy? Sejauh yang kamu rasain, Gertak dong. Itu apa kok Roy? Ini boneka voodoo kesayangan saya. Gi, ikut saya Gi. Belakang sini. Roy, are you sure? Iya. Kamu yakin? Kita lihat. Saya atau dia ini yang bakal jatuh. Serah. Kok itu? Dia ngirim belakang nih orang. Maksudnya ke situ, dia ngirim belakang ke Roy pasti. Saya mohon supaya ini berakhir. Kok udah belatung sih? Tuh lihat. Tuh buktinya tuh. Mas Dionya, Mas Dio. Mas Dio ikut saya, Mas Dio. Mas Dio jauh. Saya tuh kursi. Kamu takut sama Mas Dio saya? duduk. Kamu takut sama Parah, saya? be careful. Oh. Kamu mau nantang saya ya? Baik. Saya kabulin. Ampun. Jangan! Mas! Sini. Kok dia kabur? Sini. Harus Masnya selesai. nggak apa-apa? Harus selesai semua. Ada kamera sini nggak? Hah? Harus selesai semua di sini. Coba. Udah selesai. Hah? Udah ampun. Udah. Lo lepasin dia kan? Lo nggak lepasin dia ya? Iya. Masih mau diterusin? Enggak. Roy, masih mau terus? Terserah dia. Kalau lu masih mau terus, gua akan bakar ini. Nyerah. Udah. Berarti
Berarti Masnya udah ya ngebebasin Mas Dio ya? Lo gak akan ngelakuin praktek dukun palsu lagi kan? Hah? Gak akan bohongin orang lagi ya? Enggak, ampun. Bener? Bener. Bener ya? Ya, ampun. Jangan kabur, jangan kabur! Kabur kemana dia? Mau diikutin nggak? Berarti memang dia takut dengan kekuatannya. Tangkap. Mas Dio tunggu sini ya. Oke, kamera dong. Turun. Oke. Kok dia ke atas? Ya. Mas. Jangan Jangan naik. ke atas. Jangan naik. Turun nggak lo? Turun. Gue tusuk ya. Turun. Kita ngomong baik-baik ya. Udah Mas. Kita ngomong baik-baik. Ya udah. Berarti gue menang, lo lepasin dia ya. Iya. Ya. Dan nggak boleh lagi ya. Ah! Kapok nggak Mas? Tunggu dulu. Jangan Sesuai kemana-mana. perjanjian ya. Belum Saya nggak selesai. mau tahu, pokoknya harus lepasin dia. Merem. Merem. Beneran nih, udah selesai. Beneran. Bener kok Roy, nggak Bener, kejadian apa-apa lagi. Tapi saya masih nggak percaya, Bay. Iya sama Anggi juga nggak ngerasa karena matanya dia tuh kayak masih Saya udah nyerah. nyimpan kebencian gitu. Masuk dalam dulu deh. Yakinin dulu ngomong sama si Dionya ya. Saya minta maaf. Minta maaf atas semua kesalahan saya. Sekarang kamu bebas mau kemana aja. Saya minta maaf. Udah, bener. Dia udah denger. Oke, Roy. Tuh, gimana kok Roy? Bener-bener nggak sih itu maafnya? Saya masih ngeliat masih kurang. Saya minta maaf. Kali ini mungkin bebas, tapi saya entah lihatnya kemudian apakah dia akan berulang lagi atau tidak, masih dalam pengawasan. Mungkin kali ini saya akan bebaskan dia dulu sih. Saya akan bebasin kamu dulu sementara. Karena saya masih punya hati sih. Tapi kok Roy kalau misalnya dibebasin mungkin nggak dia akan ngelakuin kejahatan sama Mas Dio-nya. Secara dia tuh kayaknya dari mukanya Mas Dio pun juga kayak Mas Dio kayak lebih tahu. Kalau kamu lihat udah Lebih dekat. bener-bener bersih nggak nih? Masih ada nggak pengaruh-pengaruh gaibnya? Kok saya ngerasa kamu bohong ya Mas Arya? Kok Roy, dia tuh kesini bawa sesuatu nggak sih? Sebenarnya yang di bawah ya abal-abal semuanya sih. Abal-abal. Biasanya bawa barang pegangan atau apa gitu, jimat, ada. Sekarang ambil. Cepet. Kalau punya jimat, punya pegangan, diambil sini. Ambil bawa ke sini. Ambil, Kok dia temenin kayak temen. kabur ya? Iya. Kabur dia. Ya mungkin karena dia dukun palsu, jadi akhirnya semuanya juga palsu ya Tapi dia dia lakuin. sebenarnya kayak memang bisa nyantet, bisa nyerang kamu tadi ya. Enggak sih, saya tidak merasakan sesuatu apapun sih. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Enggak sih. Gini, aku bisa jelasin seperti ini. Karena keberanian seseorang untuk mengklaim bisa santet, mengakumulasikan pikiran-pikiran dia dan pikiran orang lain berasa disantet. Karena pikiran itu segalanya, bisa meng-create sesuatu gitu loh. Yang tadinya nggak bisa jadi kayak bisa. Padahal sebenarnya awalnya coba-coba doang, tapi lama-lama seakan-akan makin bisa. Itu cara kerja pola pikir manusia. Tapi Seperti itu. kan si Mas Dio sampai ketakutan gitu kok Roy. Berarti si Mas Dio tahu kalau ternyata tuh korban-korbannya si dukun itu tuh banyak terjadi sampai sakit, nggak sembuh-sembuh. Terus tadi apalagi Mas ada yang meninggal gitu. Berarti itu benar-benar kejadian apa yang ada di pikirannya dia. Tapi saya masih rancu di sini.
dari 1 sampai 100 pasiennya, apakah 100-100-nya berhasil semua disantet atau baru cuma 20 orang atau 10 orang doang. Itu belum bisa menjamin atau mengklaim bahwa dia adalah dukun santet. Kamu jangan bersifat manipulatif ya. Saya paling sebel kalau tiba-tiba ini ada sesuatu yang Ini saya bawa peliharaan saya. aduh. Apa itu? Kamu kalau Telur? Iya. Ini kamu datang ke sini emang udah punya niat jahat ya sebenarnya ya? Emang lo mau nyerang Roy ya? Hah? Lo yang Ini, mau Mas, pakai ini gini-ginian dipakai buat manggil-manggil santet, Mas. makhluk gaib untuk nyerang Roy di sini. aku ngeliat ada binatang aneh. Binatang apa ya? Saya nggak suka ya. Lu jangan macam-macam. Jangan macam-macam tarik gue. Biar itu Bukan. yang bakal ngituin. Bener kan yang aku bilang dia tuh bohong tau gak sih? Kok nggak bisa bakar aja Koroy? Gue masih punya hati loh sebenarnya sama lu. Pasti gue maafin, tapi lu kayak gini terus. Sekarang lu duel aja dulu. Tuh dia. Ah itu apaan? Ada kelabang. Aduh berani-berani sih. Voodoo doll. Kok barang kayak gitu bisa masuk ke sini sih Koroy? Oh, sorry. Kamu mau Hei apa Mas Dio, sih? Mas Dio, Roy, dia Hai. pergi jauh-jauh aja ya. Ya, Ya, dia udah bebas kan. kasihan dia. Ya udah, kamu bisa Biarin kamu di lepas. sini Kamu battle pergi aja. final Kamu battle pergi ya. aja. Udah, kamu punya hidup yang benar ya. Jangan balik lagi sama dia, ya. Tunggu di situ, tunggu di belakang. Jatuh, aduh. Kok dia punya belatung? Nyakitin diri sendiri loh. Iya. Tapi dia so berani tapi sebenarnya pengecut ya. Dia kalau pakai gini-ginian kan karena dia nggak berani, makanya pakai beginian. Tapi sebenarnya dia pun juga nggak punya kekuatan kan? Nah, dia sekarang pergi kemana nih? Makanya Dio tadi di belakang tolong dipanggil dong, Mas, Bang. Jangan-jangan dia iya ke Dio. Dio Iya, sendiri makanya loh. Dionya tolong dijagain. Kalau diamanin suruh masuk lagi. Udah. Dia duduk sini. Duduk lagi. Udah. Udah tenang. Nggak punya kekuatan apapun nih kok itu dia. Saya cuma khawatir nanti dia. Enggak. Dia enggak akan. Udah selesai ya, Roy, ya? Saya Belum berharap, selesai sebenarnya. saya berharap sih udah selesai. Tapi kayak dia kabur. Saya takut nggak tuntas aja mas soalnya. Nggak tuntas maksudnya apa yang Mas Ya, nanti khawatirin? dia takutnya ya nyantet juga gitu ya. Saya dicantet takutnya mas. Nanti kita jagain. Setelah ini akan ada penelusuran deh. Ya, mudah-mudahan kita bisa bantuin supaya Mas Dio benar-benar bisa lepas dari yang judi tadi. Iya mas. Duduk dulu, silakan. Oke, tenang dulu. Ini diapain, Roy? Barang-barang ini? Jangan Kita disentuh. ceritain. Nanti kita akan masukin ke dalam karantina, ruang Di isolasi. Oke, Mas Dio, ini belum selesai. Iya. Karena tadi Mas Bulinya kabur. Yuk, aku pengen kamu bebas deh. Pergi sejauh-jauhnya. Ya. Terus angkutin, saya ngeliat ada satu kamar di sini. Kamarnya Pak Bu. Saya pengen banget ada beberapa foto-foto orang. Iya. Iya kan? Iya. Tolong dicabut-cabutin. Dan foto orang-orang tersebut itu sebenarnya nggak penting sih. Dan target yang menurut saya jadi kayak kelinci percobaan. Itu diambil Coba-coba. semua. Itu Tuh. korban-korbannya semuanya. Iya, gitu. Apa memang korban yang udah dia lakuin santet atau memang rencana ingin dilakukan santet Koroy? Udah dilakuin santet. Ada yang udah, ada yang belum mas. Ada yang itu udah, ada diambil yang semua. belum. Tahu kan tempatnya ya, Mas Tahu, ya? Mas. Itu banyak banget diambil Koroy. semua ya, Iya. diambil, dibuang. Pokoknya Jangan ruangannya dibalikin itu lagi. ada kayak kendi. Terus saya ngelihat ada ruangannya tuh kayak kordennya warna hijau. Ya, tolong Tahu cari ya. itu. Iya, iya. Dan kamu juga plus ambil semua barang-barang kamu, pakai pakaian kamu, celana kamu semuanya kabur dari rumah itu. Iya, Mas. Oke? Iya. Rezeki. Di ruangan hijau itu tahu ya? Rezeki nggak akan lari kemana kok. Iya benar. Masa juga harus berani ngambil keputusan kok. Gak Oke, perlu makasih ya. takut. Oke, Mas Dio.
Kami harap yang terbaik buat Mas Dio. Selamat malam. Janganlah kita membuat orang lain tersiksa, karena semua itu akan berbalik pada diri kita, bahkan lebih parah. Tadi kalau kamu lihat ruangan hijau itu emang ada di tempat prakteknya. Iya, saya ngerasa di ruangan tersebut tuh banyak banget barang-barang aneh. Dari keris, dari bunga, terus udah gitu ada beberapa foto-foto yang dipajang nggak tahu buat apaan. Aneh banget, kertas-kertas tulisan, dan kemudian ada sejumlah uang juga dimasukin kendi. Dia mungkin bisa berdalih ya kepada orang, ini kayaknya bisa buat lipat gandain uang, kamu taruh di kendi itu. Padahal sebenarnya kayaknya kendinya buat dia sendiri pakai. Iya. Oh my god, itu yang saya lihat. Saya rasa perlu ada penelusuran lebih lanjut ke rumahnya si Oke baik, kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Ini kayaknya, kontrakannya kayaknya ini. Permisi. Assalamualaikum. Mas. Ya ini Mas, kita dari Antv. Kita sebenarnya kesini ingin ngobrol baik-baik sama Mas. Mas kan di telepon menolak untuk diselesaikan di studio. Jadi maksud kita kesini mau ngajak Mas sama Ibu baik-baik. Kita selesaikan di studio gimana? Saya mohon maaf, Mas. Saya nggak mau lanjutin cerita ini, Mas. Saya mau pulang kampung, Mas, sama kakak saya. Kenapa Mas? Saya minta maaf, saya nggak bisa terusin, Mas. Enggak, iya. Tapi alasannya apa Mas? Saya mau jadi orang bener, saya nggak mau. Ya ngurusin itu biarin lah, udahlah. Biarin lah. Ya. Kita pergi, Kak. Tunggu, sebenarnya ada masalah apa sih Mas sama adik saya ini? Maaf nih, berarti Mbak ini tuh kakaknya? Iya, saya kakaknya. Oh gitu, iya. Kalau gitu bisa selesai diajak mungkin adiknya di studio biar diselesaikan permasalahannya. Sebenarnya ada masalah apa ya sama adik saya ini? Mbak nggak tahu? Enggak. Jadi gini Mbak, jadi adik Mbak ini kerja di Jakarta, itu tuh bekerja dengan seorang paranormal. Cuman adik Mbak ini dia punya niat baik, dia pengen keluar. Cuma nggak tahu, mungkin dia nggak tahu cara keluarnya atau takut diancam atau gimana. Dia pengen kabur aja gitu, makanya mungkin ngajak Mbak pulang kampung buat kabur dari ini. Cuma kan menurut saya permasalahannya kalau pulang kan malah nggak selesai. Jadi tujuan kami kesini ngajak menyelesaikan baik-baik gitu. Kamu bikin malu aja ya kerjanya ya. Jauh-jauh ke Jakarta kerjaan kamu kayak begitu ya. Kak. Makanya kalau kerja yang bener dong. Kak, aku tuh dari kamu nggak tahu apa-apa, Kak. Aku jadi kecemplung di sini nggak tahu, makanya aku mau pulang udahlah, Kak. Enggak. Pokoknya kakak nggak mau. Kamu selesaiin dulu permasalahan kamu ini. Jangan sampai nanti kita pulang kampung, kamu bawa masalah di sana. Orang tua kita gimana? Kalau menurut saya sih kakak Mas ini udah benar, jadi mending kita selesaikan dulu aja. Ya, selesaiin sekarang. Kalau kamu udah selesai permasalahannya, baru kita pulang kampung. Ya? Oke. Iya udah kalau gitu kita berangkat sekarang aja mungkin. Kak, aku pamit ya, Kak. Iya. Kakaknya nggak ikut? Enggak, biar saya di sini aja deh, Mas. Oh di sini aja. Oh iya Nanti udah. kalau misalnya dia udah ini, baru dia datang lagi ke saya. Udah. Saya pinjem adiknya dulu Iya. ya Mbak ya. Iya. Udah Mas tenang aja Mas, insya Allah kita bakal bantu. Oh iya, ini kan Silakan, bisa ada saya bantu? saya pengen apa ya, konsultasi lah Mbak. Konsultasi? Iya. Oh, bisa tulis formulir pendaftarannya, Mas? Pak. Iya. Ya, Mas tahu dari kayak gini, dari akun sosial media, apa pernah datang ke sini sebelumnya? Enggak, saya dengar dari teman aja. Saya dengar dari teman, tapi ada akun sosial medianya juga di sini. Ada. Ada? Harus ditulis, iya. Terus ini Nanti tulis formulir aja. pendaftaran. Iya, pasien baru. Oh gitu. Iya. Oh, harus diisi ya Mbak ya? Iya, harus diisi. Oh ya udah. Ntar ya Mbak ya. Iya. Oke, apa? Sosial media segala. Ntar. Mbak ini udah ya Mbak ya? Tunggu sebentar ya, Mas. Iya. Maaf. Pakai sosial media segala. Dukun zaman now. Udah, nggak apa-apa. Mbak, tapi kalau saya sama teman saya nggak apa-apa ya? Ayo, dah. Di sana masuk. Sih.
Misi Ki. Oh iya. Sini. Mario ya. Iya. Iya Ki. Keluhan apa nih? Nah Ki, gini sebenarnya saya tuh ada permasalahan sama perempuan Ki. Nah, jadi saya tuh suka banget sama perempuan. Saya udah tembak 5 kali. Cuma saya selalu ditolak Ki. Nah, kemarin pas mau saya lamar, tiba-tiba malah udah dilamar orang Ki. Iya. Tuh gimana ya Ki caranya Ki? Biar nih cewek bisa suka sama saya gitu. Bisa aja, bisa. Boleh saya lihat fotonya? Oh, boleh. Bentar, kebetulan ada nih Ki. Silakan. Cantik? Boleh, boleh. Ini bisa aja. Bisa aja ini jadi milik kamu. Ini ada sesuatunya nih. Sesuatu maksudnya gimana Ki? Dia punya pegangan yang harus saya singkirkan dulu. Oh, iya. Makanya ini mahal. Bisa sama saya. Mahal Ki. Iya. Berapaan Ki kira-kira? Untuk model kayak gitu, saya kasih ke kamu 10 juta. Waduh, Ki, kalau 10 juta, kemahalan Ki. Oh, mau nggak? Ya, saya sih mau Ki, cuman kalau 10 juta, mahal banget Ki. Saya nggak ada uang segitu. Ya udah gini aja. Ini buat kamu nih ya. Saya kasih 7 juta. Kalau nggak mau, silakan. Iya, boleh deh Ki, kalau 7 juta. Saya usahain nanti. Saya cariin deh. Tapi bisa kan Ki ini? Pasti bisa. Bisa. Sekarang, tunggu di luar. Saya mau komunikasi dulu dengan teman gaib saya. Oh, oke deh kalau gitu. Silakan nanti saya panggil. Oke, ya. Makasih ya Ki. Iya. Gimana Mas hasilnya? Iya disuruh nunggu depan. Nanti dipanggil katanya. Aneh banget nggak sih lo tadi lihat? Kan dia katanya mau bicara sama, komunikasi sama bonekanya kan. Cuman tadi yang gue bingung kan di bonekanya ada 2, lo lihat kan? Dia nunggu. Nah itu, cuman kan di bawah kan ada boneka juga. Kan nggak ada yang tahu nih. Yang tahu cuma klien kita kan. Lo dapet kan gambarnya? Ada sih. Gini aja, gue fotoin, gue kirim ke mobil, biar dicek di mobil, oke? Oke, nah ini gue kirim dulu. Silakan Mas. Udah? Iya. Silakan masuk. Gimana Ki? Iya. Saya udah komunikasi nih sama teman gaib saya. Duitnya siap kan? Oh, uang aman Ki, aman. Mas, aku tadi dapat gambar kiriman dari Mas Mario. Yang ini bukan? Coba. Iya benar Mas, benar banget ya. Pasti, Iya, yakin? yakin, pasti. Boleh saya lihat fotonya lagi. Saya mau kasih mantra dari sini biar sampai sana. Itu takluk sama kamu. Boleh Ki. Tapi bentar ya Ki ya. Saya tadi kan SMS teman saya pinjam uang buat bayar Ki. Saya balas dulu ya Ki ya. Benar. Iya. Ini ada telepon dari Mario. Ini kayaknya Mas Mario dari dalam udah ngasih kode kita buat masuk. Ini sekarang kita masuk aja yuk. Oh, iya. Ayo tim sama kru yang lain kita ikutin ya. Masuk ke dalam. Ayo, Mas. Dah, udah Ki. Nih silakan fotonya dilihat lagi Ki. Kamu mau ngapain? Mbak, jangan halangin saya, Mbak. Jangan saya, jangan ngapain? Jangan ngalangin. Mana bonekanya? Kamu itu penipu tau nggak? Tunggu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nipu orang kan? Apa-apaan? Apa-apaan? Mana bonekanya? Tunggu. Apa-apaan nih? Mana bonekanya? Ki, nggak usah ikut campur. Itu bonekanya bukan tuh. Apa-apaan? Ini Mas benar ini Matro. bonekanya. Ini Mas Matro ini. Jangan dibawa. Tobat kamu, tobat. Kamu tobat. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Jangan.
Kamu itu penipu gak pernah sadar kamu ya? Ampun. Jangan nih, Bang. Ini bener Mas bonekanya. Bener Mas, dulu waktu saya masih kerja sama dia suruh saya bersihin terus Mas. Iya. Soalnya tadi saya lihat pas Mas pencet nih, Iya. dia kayak kesakitan Iya, gitu. iya. Bener ya ini ya? Bener Mas. Ya ini berarti rencana Mas mau diapain nih bonekanya? Saya mau larung ke laut aja Mas. Mau dilarung aja? Iya. Ya udah nanti gini Mas, kalau memang Mas pengen dilarung atau dinetralisir atau gimana, pokoknya Mas yang tahu. Nanti kalau butuh bantuan dari kita coba kirim salah satu tim buat nemenin Mas ya. Iya Mas. Baik. Yang penting semoga dengan ditemukannya diambil boneka ini, Mas bisa aman, Mas akhirnya urusannya bisa selesai. Nggak ada hal-hal goib lagi yang mengganggu Mas ya. Insya Allah ya Mas ya. Amin. Ya udah kalau gitu kita mendingan pergi aja Mas, takutnya dikejar atau gimana. Iya. Yaudah, yuk kita pergi. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Sarah dan Dio. Sarah tadi saat liburan bersama pacarnya, sang pacar melakukan hal yang tidak sepatutnya, membawa barang-barang yang tidak seharusnya dia bawa, akhirnya justru malah ada roh halus yang ikut dan selalu merasuki jiwa Sarah. Sementara Dio selama ini disandra oleh sahabatnya, bukan sahabat tapi temannya yang memang telah berjasa, pernah membantu hidupnya, tapi justru malah Dio dimanfaatkan supaya menjadi bisa dibilang asisten dukun palsu. Iya. Gimana tanggapan kamu Sarah dan Dio, Roy? Sarah adalah korban, kalau Dio juga korban. Tapi bedanya kalau Sarah itu adalah kecerobohan dari sang pacar. Namun berbeda dengan Dio, itu adalah kesengajaan dari temennya. Gitu. Jadi yang lebih sama-sama berat kasusnya. Tapi Sarah tuh kasihan banget. Dia tadi saya lihat ada bekas lukanya sampai kayak gitu. Kalau untung kita bener-bener buru-buru tolongin ya. Kalau enggak mungkin Nyawanya terancam. nyawanya terancam seperti itu. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut Anggi sih beda ya untuk Sarah dan Dio. Kalau Sarah itu sebenarnya niatnya dia cuma hanya lucu-lucuan dengan melakukan dengan kesengajaan dan tahu itu pasti akan ada berefeknya. Akhirnya dia seperti itu. Tapi kalau dia itu karena dia berpikir adalah yang membantunya itu adalah benar-benar dengan ketulusan dan benar-benar baik. Ya pasti dia sebenarnya Dio ini tidak mau berbuat jahat. Iya, Ya Pak Roy ya. Iya, dia hanya ingin membalas budi niatnya. Kebaikan budi. Ya mudah-mudahan Iya. setelah ini Sarah dan Dio bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya ya. Iya. Anggi, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sukses untuk semua rencananya. Ya. Amin. Terima kasih Thank you, untuk Anggi. gue sama Kak Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Terima kasih. pencerahannya buat kita semua malam ini. Pemirsa, kita tidak boleh menjadi pribadi yang takut untuk mengambil keputusan. Karena jika kita hidup dalam ketakutan, maka siksaan kehidupanlah justru yang melekat dalam hidup kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.